Salam jemaat terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama di bawah tema Rumah Bapa. Saudara yang terkasih, ketika kita belajar firman Tuhan, kita menemukan istilah rumah Bapa, dan tentunya rumah Bapa ini dikaitkan dengan surga. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 berbicara tentang rumah Bapa, dan yang dimaksud dengan rumah Bapa itu adalah surga, dan itu adalah tempat kediaman Allah yang kekal. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dalam kaitan dengan rumah Bapa. Pertama, rumah Bapa adalah sebuah tempat. Mungkin saudara pernah mendengar orang mengatakan bahwa surga atau rumah Bapa itu bukanlah sebuah tempat, hanyalah suasana atau situasi tertentu. Ketika seseorang mengalami sukacita, seseorang bahagia, maka disitulah dia menemukan surga. Tetapi di dalam iman Kristen diajarkan tentang hal yang berbeda. Rumah Bapa adalah sebuah tempat. Di dalam Injil Yohanes ada kata tempat muncul sebanyak 5 kali, dan ini menunjukkan bahwa surga itu adalah benar-benar sebuah tempat. Hal yang kedua yang bisa kita belajar dalam kaitan dengan rumah Bapa adalah surga atau rumah Bapa merupakan tempat kediaman yang kekal dan bukan hanya sementara. Rasul Paulus ketika menjelaskan kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-1, Paulus mengatakan demikian, "Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Jadi saudara sekalian, jelas sekali bahwa surga itu adalah suatu tempat yang kekal, sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, dan itu dibuat oleh Allah sendiri. Saudara, surga berbeda dengan dunia ini. Sebagus-bagusnya kita mendirikan rumah di dunia ini hanya bersifat sementara, tetapi Allah telah menyediakan satu tempat yang kekal, suatu kediaman yang kekal di sorga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang ketiga yang bisa kita belajar dalam kaitan dengan rumah Bapa adalah hanya ada satu jalan menuju rumah Bapa. Yesus sendiri dengan jelas mengatakan hal itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu saudara sekalian, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya jalan menuju ke rumah Bapa, satu-satunya jalan menuju ke surga hanya melalui Kristus. Kita mungkin juga pernah mendengar orang-orang mengatakan bahwa ada banyak jalan ke surga sebagaimana ada banyak jalan ke Roma. Itu menurut pandangan orang-orang di luar Kristen. Tetapi bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita hanya meyakini dan beriman kepada Yesus, dan hanya percaya satu kebenaran, bahwa jalan ke surga hanya ada satu, dan itu melalui Yesus Kristus. Saudara terkasih, dari firman Tuhan hari ini kita belajar tentang rumah Bapa bukanlah sebuah situasi atau kondisi tertentu, tetapi benar-benar adalah sebuah tempat, dan tempat itu adalah tempat kediaman yang kekal yang dibuat oleh Allah sendiri. Dan bagi mereka yang akan sampai ke tempat kediaman yang kekal itu hanya ada satu cara, hanya ada satu jalan, yakni melalui Kristus sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya. Tempat kediaman yang sudah Allah sediakan itu bagi saya dan saudara yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tetapi bagi yang belum, tempat kediaman itu tidak akan pernah menjadi milik saudara. Bagaimanapun caranya saudara, kalau bukan melalui Yesus, saudara tidak akan pernah sampai kepada tempat kediaman yang kekal itu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami belajar tentang rumah Bapa. Terima kasih, kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kami punya tempat kediaman yang kekal di sorga yang telah disediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.